ada pertanyaan menarik dari Momi Joyvi nih tentang gimana cara ngatasinnya sih kalau ada oknum sedot WC yang nipu gitu. Ini jadi reply dari video yang kemarin. Jadi kita kemarin bahas modus penipuan yang biasa terjadi sama oknum sedot WC. Jadi ini kita sebut oknum dan kita nggak bilang semuanya ya. Jadi oknum, tapi pemainnya banyak banget di sini. Jadi kalian kalau awam tentang sedot WC harus tonton ini sampai selesai biar kalian nggak rugi jutaan. Harga yang awal 350 ribuan itu bisa di markup sama mereka jadi 2,2 juta dengan berbagai alasan. Oke, anyway, jadi biasanya mereka tuh awal-awal akan ngecek dulu nih, sosokan ngecek gitu atau kayak ngecek-ngecek gitulah pokoknya. Terus mereka akan bilang dengan kata kunci kayak gini nih. Oh, Pak atau Bu, ini banyak banget lumpurnya dan mengendap dan juga mengerak, jadi keras banget, harus di blower. Nah, ini kata kunci, di blower. Jadi yang harganya 350 ribu ini jadi add-on. Ada tambahan biaya yang dari 350 ribu itu bisa sampai 2,2 juta. Jadi ini yang di blower ini adalah tambahan biaya jasanya untuk mereka. Nah, sebenarnya ada trik yang gampang banget buat kita tahu nih beneran atau enggak sih septic tank kita itu berlumpur dan mengerak keras atau enggak kayak gitu. Jadi kita ambil tiang atau kayu aja gitu ya, kita masukin ke bagian septic tanknya. Jadi kalau dia emang keras itu pasti kerasa kok. Kalau ada lumpur itu pasti kerasa. Sorry, ada ayam guys. Jadi kalau kita tusukin ke bagian septic tanknya itu pasti akan kerasa lumpurnya gitu. Tapi kalau enggak, itu pasti akan nembus. Jadi akan langsung kepentok sama tanahnya atau pasir tanah yang di bagian dasarnya itu. Nah, ketika kita tahu beneran itu sampai dasar, berarti kan artinya nggak ada lumpurnya. Itu jadi mereka kalau klaim akan di blower kayak gitu nggak bisa. Karena kita udah buktiin bahwa pakai tiang atau kayu itu langsung ke bawah, jadi nggak ada lumpurnya. Jadi mereka nggak bisa ngeklaim biaya tambahannya sampai 2,2 juta itu. Kedua nih, WC kita di sini, terus septic tanknya di tempat yang lain gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu kan ada salurannya. Emang biasanya kadang setelah kita sedot WC itu, biasanya dia nggak langsung lancar, emang itu normal-normal aja gitu. Jadi mereka akan nembak. Nah, ditembak itu dari bagian WC kita sendiri itu. Itu biasanya ada tambahan, tapi itu biasanya biayanya lebih ke seikhlasnya kita aja. Tapi kalau mereka nembak sampai jutaan, nah itu kita harus berani nawar gitu. Karena itu cuma sebenarnya ada yang bagian yang tersangkutnya dikit gitu. Jadi kotoran dari WC kita ke septic tanknya itu di tengah-tengah saluran itu sebenarnya ada kotoran yang dikit, dan itu ditembaknya cepet kok, paling cuma 10 menitan dan sebenarnya terbilang cukup mudah gitu. Jadi kalau mereka nembak harga, mending langsung kita tolak aja. Mending kita kasih seikhlasnya aja. Ketiga, harus lebih skeptis, cari tukang sedot WC yang memang terpercaya. Ada dari pemerintah. Kalau misal kalian tinggal di Jakarta, itu ada Paljaya, itu kalian bisa kontak aja, harganya juga transparan dan juga reviewnya banyak kok, udah banyak yang nyoba dan itu mantep. Yang kedua, kalau kalian di Kota Bekasi, kalian bisa cari UPTD Palde Kota Bekasi. Nah, ini juga reviewnya bagus, ini juga dari pemerintah resmi. Oke, semoga bermanfaat ya, dan beware guys sama oknum-oknum sedot WC yang kayak gitu ya. Video ini bermanfaat, share, dan kalau kalian pengen tahu basic life skill lainnya, follow.